Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riwaldi Putra MPD. Saya adalah salah satu dosen tetap pada program studi Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasir Pengarayan. Video ini dibuat dalam rangka penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa kita sebut dengan PDD UKTPT Sertifikasi Dosen pada tahun 2026. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah bola voli. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang ditujukan untuk mahasiswa program studi Pendidikan Olahraga dan Kesehatan semester 3 dengan kode mata kuliah FOR 3182 dengan bobot 2 SKS yang diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan dengan rincian 14 pertemuan perkuliahan dan 2 pertemuan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas terkait sejarah, peraturan dan konsep dasar bola voli, teknik dasar dan praktek bola voli, strategi, taktik, kerjasama tim dalam permainan bola voli, dan evaluasi performa permainan bola voli. Pada akhir mata kuliah ini, mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep, keterampilan, dan strategi dalam permainan bola voli, serta melakukan evaluasi untuk perbaikan performa. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu memahami dan mempraktekkan konsep dasar olahraga berbasis permainan beregu dan individu serta menunjukkan sikap sportif, disiplin, kerjasama, dan tanggung jawab dalam permainan. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, sejarah, peraturan, serta teknik dasar permainan bola voli secara benar. CPMK 2, mahasiswa mampu mempraktikkan teknik dasar bola voli yang meliputi servis, passing, smash, dan blocking sesuai prinsip gerak yang efektif dan benar. CPMK 3, mahasiswa mampu menerapkan strategi, taktik, dan kerjasama tim dalam berbagai situasi permainan bola voli. CPMK 4, mahasiswa mampu menunjukkan sikap sportif, disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama, serta melakukan evaluasi terhadap performa permainan secara individu maupun tim. 3 komponen utama pada proses pembelajaran mata kuliah ini adalah delivery, interaction, dan assessment atau DAA. Untuk delivery, saya memberikan materi serta RPS yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa pada sistem Smart Learning, serta presentasi interaktif yang berlangsung dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran berupa video, kuis interaktif, dan media alat olahraga. Interaction pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Asesmen atau sistem penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini mencakup asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif digunakan untuk menilai proses yang dilakukan melalui kuis, tugas individu dan kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai RPS. Selanjutnya, asesmen sumatif untuk penilaian terakhir berupa UTS dan UAS. Mode pembelajaran yang digunakan mata kuliah ini adalah case-based learning dan team-based learning dengan metode prestasi interaktif, demonstrasi, praktek, kolaborasi kelompok, dan respon kreatif. Referensi yang saya gunakan untuk perkuliahan ini adalah berupa buku, artikel, jurnal bereputasi yang memiliki nilai kebaharuan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan teknologi masa kini. Berikut adalah video pembelajaran mata kuliah bola voli dengan materi pada pertemuan 7, yaitu analisis kesalahan teknik dasar dalam permainan bola voli dan solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baiklah, pada minggu ini kita udah memasuki pertemuan ke-7.
ya. Yang mana pada pertemuan ke-7 ini kita akan membahas materi kita terkait analisis kesalahan teknik dasar dalam permainan bola voli. Sebelum ya memasuki materi inti, Bapak mengambil absen terlebih dahulu. Hadir semua di sini? Hadir, Pak. Hadir. Baik. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak, Pak. Nggak ada ya. Tidak, Pak. Pada pertemuan minggu lalu, kita udah membahas mengenai teknik dasar, smash, dan blocking dalam permainan bola voli. Apakah Anda masih ingat apa itu teknik dasar, smash dalam permainan bola voli? Saya, Pak. Silakan. Oke, jadi smash itu adalah teknik menyerang dengan memukul bola sekeras mungkin ke daerah lawan dan sulit untuk dikembalikan. Sedangkan blocking itu adalah bendungan dari serangan lawan. Baik, bagus ya. Apakah ada jawaban yang lain? Saya, Pak. Silakan. Teknik smash yang baik yaitu dengan menggabungkan awalan yang tepat, lompatan maksimal, pukulan yang akurat dan keras, serta pendaratan yang aman, sehingga serangan menjadi lebih efektif dan terhindar dari resiko cedera. Kemudian, blocking teknik pertahanan di depan net dengan cara menghadang smash lawan agar bola tidak jatuh di lapangan kita. Baik, jawabannya sudah mendekati. Baiklah, jadi materi kita hari ini berkaitan dengan materi minggu sebelumnya. Yang mana tujuan dari materi kita ini tentunya nanti kita sebagai, baik itu kita berperan sebagai pelatih, baik itu kita berperan sebagai guru, harus mampu dalam artian memberikan koreksi kepada pemain kita, ya, koreksi baik itu kesalahan yang dilakukan, baik itu sedang latihan maupun setelah pertandingan. Supaya apa? Supaya kesalahan yang sama ya tidak terulang lagi pada pertandingan berikutnya. Itu ya, itu pembahasan kita mengenai materi hari ini. Baik, sebelum memasuki materi inti, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu. Terkait materi ini, seperti Bapak sampaikan tadi, mengenai analisis kesalahan teknik dasar dalam permainan bola voli. Apa ada yang sudah tahu itu apa analisis kesalahan teknik dasar dalam permainan bola voli? Saya, Pak. Silakan, Rehan. Analisis kesalahan teknik dasar bola voli adalah proses memperbaiki kesalahan teknik dasar yang dilakukan pemain. Baik, jawabannya bagus ya. Jawabannya sudah bagus. Kemudian ada lagi yang tahu apa tujuan dari menganalisis kesalahan teknik dasar dalam permainan bola voli tersebut? Saya, Pak. Silakan, Alia. Supaya kita mengetahui, Pak, penyebab kesalahan gerak sehingga dapat dilakukan perbaikan teknik untuk meningkatkan keterampilan bermain, Pak. Baik, jawabannya sudah mendekati. Jadi di sini Bapak jelaskan ya, bahwasanya analisis adalah kesalahan teknik dasar yang dilakukan oleh pemain pada saat pertandingan. Jadi tujuan analisis itu bagaimana nanti supaya pelatih bisa memberikan umpan balik atau perbaikan program latihan setelah latihan, baik itu teknik dasar servis ya, baik itu teknik dasar passing, kemudian smash, kemudian blocking, sehingga performa pemain setelah dilakukan evaluasi atau perbaikan akan lebih meningkat. Ya, pemain itu akan lebih jarang dia lagi nantinya melakukan kesalahan-kesalahan dalam permainan bola voli. Seperti Pak sampaikan tadi, terutama pada melakukan teknik dasar, 4 teknik dasar tadi. Apa tadi? Ada service, apa lagi? Ada passing, kemudian ada smash dan
blocking. Itu dia. Jadi dari keempat ini tentunya kita sudah paham ya, paham. Mungkin kalau kita turun ke lapangan, kita sudah tahu apa saja yang sering atau kesalahan yang sering dilakukan oleh pemain di atau pertandingan. Tidak hanya di pertandingan, pada saat latihan itu pemain sering juga dia melakukan. Tentunya kalau latihan bisa langsung cepat kita lakukan koreksi, tapi dalam pertandingan setidaknya nanti itu dapat merugikan tim kita ya, misalnya passing yang jelek, misalnya poin untuk lawan, atau servis yang tidak masuk misalnya, bisa juga menguntungkan ke tim lawan, atau blocking ya, blocking yang tidak baik atau blocking yang tidak akurat misalnya, bisa juga dia merugikan satu tim. Itu ya. Pada minggu sebelumnya ya, Bapak sudah memberikan berupa tugas ya, tugas individu. Yang mana tugas individu ini tugasnya itu pembuatan video ya mengenai teknik dasar ya permainan bola voli. Dan video tersebut ya udah dikumpulkan, udah Bapak terima, kemudian udah Bapak cek satu persatu videonya itu. Jadi Pak ambil aja video tersebut, Pak ambil aja secara acak ya. Jadi setiap kita kemarin tuh udah mengumpulkan, dan video tuh Bapak ambil secara acak video tersebut. Mari silakan Bapak tampilkan dulu videonya. Dah, silakan diperhatikan teknik dasar yang dilakukan oleh teman ini, apa saja nanti apanya, kesalahan yang dilakukan oleh temannya pada saat melakukan teknik dasar permainan bola voli. Oke, ya. Dari video tersebut, siapa yang tahu, ya, dari video tersebut, siapa yang tahu apa saja kesalahan yang dilakukan oleh temannya pada saat melakukan teknik dasar bola voli? Izin Pak. Oke, silakan. Baik, sesuai pandangan saya ada beberapa kesalahan yang dilakukan teman-teman tadi saat melakukan teknik-teknik dalam voli. Yang pertama, pada saat melakukan passing bawah. Ya. Pada saat passing bawah, dia menerima bola itu posisi tangannya tidak lurus dan terlalu ke samping, dan dia tidak menggunakan kuda-kuda. Yang kedua, pada saat passing atas, bola yang bocor karena posisi tangannya tidak terlalu lentur dan jari-jarinya kaku. Dan pada saat dia melakukan kuda-kudanya terlalu rendah, terlalu ke bawah dia. Yang ketiga, pada saat melakukan blocking, pada saat melompat, tangannya mengenai net. Itu salah, dan tangannya menyilang saat melakukan blocking. Yang terakhir, pada saat melakukan smash, timingnya kurang pas, Pak. Oke. Sehingga smashnya menyentuh net, dan saat melakukan memukul bola, posisi tangannya itu di bawah bola, bukan dari belakang bola, sehingga smash yang dilakukan tidak akurat. Demikian, Pak. Oke, terima kasih ya, jawabannya bagus ya. Jadi dalam video tersebut, mana nih orang yang ada dalam video tersebut? Boleh maju? Siapa? Oh, Jihad, silakan. Jadi Bapak ajarkan dulu teknik yang benar ya, teknik yang benar dalam permainan bola voli. Ini Jihad, ini Bapak sudah membawa ya media bola ya. Ini bola voli. Ketika kamu melakukan passing ya, passing bawah itu tidak boleh dilakukan tangan dalam keadaan dibengkokkan. Tetapi tangan kita tuh harus lurus ya, lurus ke depan. Kemudian pandangan kita lurus juga ke depan.
dirapatkan jari-jarinya ya. Ya, itu yang benar ya. Jari-jarinya dirapatkan. Kemudian pada saat bola menyentuh lengan kita atau antara siku dengan pergelangan tangan, sedikit aja diayunkan ke depan. Ya, coba perhatikan. Nih, kuda-kuda. Itu ya. Itu adalah teknik dasar passing bawah yang benar. Ya, itu adalah dengan servis itu dengan keadaan tangan kita lurus diiringi adanya kuda-kuda. Ya, kita harus tahu dalam permainan itu harus ada ya, harus fokus kita ke arah datangnya bola. Kalau kita diam-diam aja dalam permainan atau posisi tangan kita dalam keadaan terikat, tentu baik itu smash yang dilakukan orang, tidak cepat kita untuk mengantisipasinya, sehingga itu menyebabkan banyak orang yang kena kepala, ya kan? Karena dia tangannya dalam keadaan terikat, ya. Kemudian itu ya, passing atas, ya. Passing atas, tentu titik fokus bola kita itu adalah yang jadi tumpuan itu adalah ini jari-jari kita. Itu yang dilihat itu adalah engkel pergelangan tangan kita. Harus lentur ya. Kita harus lentur. Bagaimana kita bisa ini menjinakkan bola ibaratnya nih, ya. Bagaimana bola itu bisa kita ya antara pergelangan tangan atau jari-jari kita tuh bisa ini mengangkatnya dan tidak boleh bocor. Bocor dalam artian lepasnya, ini tembus dia, nggak kuat lagi. Terutama misalnya dalam permainan bola voli dilakukan waktu hari hujan misalnya kan, itu kebanyakan seorang setter atau tosser akan mengalami kesulitan dalam mengangkat bola. Itu ya untuk passing atas. Ini kenapa nih? Perlu nggak Pak passing atas kuda-kuda? Tentu perlu, sama halnya dengan passing bawah. Ya. Kemudian apa lagi? Teknik smash. Ya. Kadang-kadang orang dalam melakukan smash, ya, dalam melakukan smash tersebut, yang pertama itu timingnya, ya, awalannya tidak sesuai. Kadang-kadang dia melakukan timing smash, dia ada orang yang melakukan smash di bawah bola, bukan dari belakang bola. Kalau kita ngambil di bawah bola, otomatis kekuatan kita tidak keluar semuanya. Ya, yang mana smash itu kekuatannya dari otot bahu atau otot lengan kita ditambah dengan otot perut, sehingga smash yang dilakukan akan keras atau menukik ke arah lapangan lawan. Itu dia ya. Jadi smash ini bisa juga kesalahannya. Tentu smash atau menyentuh net dalam permainan itu nggak sah juga. Tentunya menguntungkan atau lawan mendapatkan poin. Itu dia. Kemudian yang terakhir, blocking, ya. Dalam blocking ini perlu juga ya. Blocking ini adalah bendungan serangan lawan. Tentunya dalam blocking itu kita tidak boleh melakukan blocking terlalu berjarak dari net. Kalau berjarak dari net, otomatis smash yang dilakukan oleh pemain lawan sangat sulit kita untuk mengantisipasi atau membendungnya. Tetapi setidaknya lebih rapatkan ke net dan diiringi oleh adanya blocking yang blocking yang aktif ya, adanya blocking aktif dan pasif. Itu dia. Jika keras match-nya dilakukan orang, kemudian diarahkan lagi ke tempat yang lain. Kalau lompatan kita atau loncatan kita tinggi, kita masih bisa mengejarnya bola tersebut atau arah bola kemana yang diarahkan oleh pemain lawan tersebut dengan melakukan apakah itu blocking aktif, apa itu blocking pasif. Itu ya, Jehan, bisa dipahami tuh. Ya, jadi dari keempat teknik dasar ini perlu ya, tidak hanya pemain pemula, tetapi pemain udah profesional, sering juga dia melakukan kesalahan dalam permainan bola voli. Oke, silakan kembali. Terima kasih, Jehan.
Dah, jadi sekarang kita memasuki sesi kuis ya. Bapak ingin memberikan kuis terhadap kita. Silakan nanti kuis ini Bapak akan membagikan video melalui Google Classroom. Untuk itu silakan buka handphonenya semuanya. Nah, jadi kita di sini nanti Bapak udah kirimkan ya. Ini Pak kirimkan videonya. Video ini silakan nanti tugasnya analisis ya. Tugas dari kita silakan nanti analisis apa saja yang dilihat ya, atau apa saja kesalahan-kesalahan yang ada di dalam video tersebut mengenai video bola voli yang Bapak kirimkan ini. Dan silakan buka handphonenya. Silakan dicek ya, analisis dulu apa aja kesalahan-kesalahan yang Anda temukan semuanya dalam video tersebut. Oke, jawaban udah Bapak lihat ya, atau udah Pak stop untuk jawabannya. Jadi di sini dari apa nama jawaban yang telah dijawab ya, kita lihat pemerikatannya. Jadi nilai tertinggi itu adalah yang pertama tuh Afifah. Mana Afifah? Oke, yang kedua Alia, yang ketiga Ferdian. Kita beri apresiasi dulu. Udah, jadi apa namanya, inti dari perkuliahan kita hari ini adalah bagaimana ya kita bisa menganalisis kesalahan-kesalahan yang ada pada teknik dasar permainan bola voli, supaya nanti kita ini sebagai baik itu pelatih, baik itu guru, dengan mudah melakukan evaluasi atau performa perbaikan terhadap pemain nantinya, supaya seperti Pak sampaikan pertama tadi, supaya tujuan dari evaluasi ini kesalahan yang sama tidak terulang lagi ya. Jadi kita evaluasi, jadi kesalahan sama tidak akan terulang lagi pada pertandingan berikut atau latihan selanjutnya. Itu dia. Di sini Bapak akan menampilkan ya video permainan bola voli secara keseluruhan ya. Jadi di sini nanti apa saja kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemain dalam permainan bola voli. Baik, kita perhatikan secara bersama-sama. Nah, ya. Jadi udah kita lihat secara bersama kesalahan yang dilakukan oleh pemain pada saat permainan bola voli tadi. Yang pertama, Bapak lihat pada saat melakukan servis, dia tidak melihat dia sedang menginjak garis. Itu dia. Tentunya dalam permainan kalau injak garis tuh udah tuh poin tuh untuk tim lawan. Ya. Yang kedua, pada saat dia melakukan servis, seharusnya jari-jarinya dibuka, dia menuju bola, sehingga bola yang diservis itu keluar dari lapangan. Itu dia. Ya. Yang ketiga, pada saat dia melakukan smash, dia naiknya itu timing yang tepat, dia naik di bawah bola, bukan di belakang bola. Ya, bola yang di smash itu ada di bawah bola, bukan atas bola yang di smashnya. Kemudian pada saat melakukan smash, tangannya juga menyentuh net. Ya, itu salah satu kesalahan juga dalam teknik dasar khususnya di smash. Ya, jangankan baju kita, ya jangan ke tangan, baju kita aja kena, itu udah poin untuk lawan. Kemudian yang terakhir tadi itu adalah
blocking ya. Blocking tadi itu Bapak lihat bloknya terlalu jarang, nggak rapat dia ya. Pada saat melakukan blocking ya, pemain yang melakukan blocking itu juga menyentuh net. Blocking yang dilakukan cuma berfokus ke blok pasif ya, blok pasif, sehingga tadi pemain lawan mudah menjatuhkan bola atau smash bola itu ke daerah yang kosong. Itu dia ya. Itu dari video tersebut ya, kita dapat identifikasi apa saja permasalahan yang ada dalam video yang barusan kita tampilkan. Baik, dari pertemuan ini ya, materi yang kita bahas hari ini, apakah ada yang masih ragu atau ada yang ingin ditanyakan mengenai analisis kesalahan teknik dasar dalam permainan bola voli? Jadi, Pak, Silakan Alfi. mengapa analisis kesalahan teknik dasar bola voli tidak cukup hanya dengan melihat hasil akhir gerakan, Pak? Baik, hasil akhir yang baik ya belum bisa menunjukkan teknik yang benar ya, belum bisa menentukan teknik yang benar, karena tujuan dari analisis tersebut kita harus memperhatikan seluruh rangkaian gerakan, baik itu dari ya sikap awal, kemudian pelaksanaan gerakan ya, kemudian gerakan lanjutan, itu yang harus diperhatikan. Dengan demikian ya, dengan kita memperhatikan dari 3 tersebut, otomatis kita mengetahui dari mana sumber-sumber kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemain pada permainan bola voli. Itu dia ya. Itu dia. Jadi kita bisa sebenarnya tidak hanya teknik dasar saja, semua ya yang menguntungkan, yang merugikan pemain dalam pertandingan bola voli itu termasuk ke dalam kesalahan-kesalahan yang ada dalam permainan bola voli. Baiklah, kita sudah sampai di penghujung perkuliahan kita. Jadi untuk minggu besok kita sudah memasuki pertemuan ke-8 ya. Pertemuan ke-8, yang mana pertemuan ke-8 itu nanti kita akan melakukan ujian tengah semester. Jadi dalam ujian tengah semester ini ya, silakan nanti kepada Anda semuanya belajar dari materi pertemuan pertama atau 1 sampai hari ini 7, silakan dipelajari lagi di rumah. Karena soal-soal ya atau materi yang Bapak ujiankan nanti terkait dari materi 1 sampai materi 7 hari ini. Baiklah, sekian dulu perkuliahan kita hari ini. Lebih kurang Bapak mohon maaf. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video rekaman proses pembelajaran mata kuliah bola voli pada program studi Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Universitas Pasir Pengarayan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.